Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kalau malam ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita sama-sama beribadah di penghujung tahun ini, tahun 2021 telah kita lewati bersama-sama, dan hari ini kurang beberapa jam kita akan lewati tahun ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri tahun ini di hadirat Tuhan, karena saat kita berada di hadirat Tuhan kita akan menikmati sukacita dan kebahagiaan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah tutup tahun pada malam ini, dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Kejadian pasal 26 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Yang pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga
kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ayat 13 sampai dengan 14 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beribadah, memberkati kita semuanya. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Hari ini kita udah di penghujung akhir tahun. Semoga hari ini merupakan juga untuk kita semakin menjadi pribadi yang baru. Kita lupakan apa yang sudah kita lakukan di belakang, tapi kita syukuri dan kita ambil hikmahnya apa yang sudah kita lakukan juga untuk akhir tahun ini. Mari jemaat semuanya kita bangkit berdiri biar semangat terus.
Hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama merayakan akhir tahun kami Tuhan, ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua apa yang menjadi khawatir kami, apa yang menjadi belenggu kami saat ini Tuhan, biarkan itu selesai hancur Tuhan. Tapi Engkau siapkan kami untuk akhir tahun yang ini yang menjadi yang indah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk awal tahun yang lebih baik lagi, berkat yang lebih melimpah lagi, dan segala apa yang Kau persiapkan untuk kami menjadi lebih jauh, menjadi lebih baik lagi Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan semua ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita nyatakan Tuhanku yang hebat.
Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang diberikan Allah untuk kita, Yesus Kristus, untuk mengampuni kita, untuk menebus dosa kita. Untuk itu mari kita serahkan hati kita. Mari biarkan Roh Kudus turun di hadapan kita, di hati kita, dan apa yang akan kita dengar itu apa yang bisa kita lakukan untuk kerjaan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Bapa Ibu dalam.
datang untuk menyembah Engkau Tuhan, bukan untuk disembah, tapi untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami tinggalkan Tuhan apa yang menjadi permasalahan kami Tuhan, apa yang menjadi diri kami yang lama Tuhan, untuk persiapkan diri kami yang baru Tuhan. Dan kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Let your Spirit fill my heart Tuhan, fill our heart Tuhan. Yes, Jesus. Yes, that Spirit Tuhan, Jesus. Let your Spirit fill this place, sweet Spirit. Kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh menikmati akan bagian berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Immanuel,
Engkau Allah beserta dengan kehidupan kami dari sejak awal tahun 2021 Januari yang lalu. Kami boleh melewati hari, minggu, bulan berganti. Engkau Allah yang selalu Immanuel dalam kehidupan kami. Bapa, di penghujung tahun malam ini kami datang dan kami akan habiskan waktu kami di penghujung tahun ini di hadirat Tuhan. Biarlah Engkau suka dengan pujian kami, biarlah Engkau suka dengan penyembahan kami. Bapa, ini luapan cinta dan hormat kami yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan biarlah kasih setia Tuhan menaungi kami semua, mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan, lebih dari itu semua kami yang mendengarkan, kami dikuatkan dan diberkati. Bahkan kami siap untuk masuk di tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita masih berada di hadirat Tuhan dan kita akan akhiri tahun ini bersama-sama di hadirat Tuhan dan kita menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu siapkan diri kita, hati kita untuk siap diberkati oleh Tuhan, dan mohon untuk semua perhatian kita fokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah yang kita akan dengar, dan biarlah semua perhatian dan waktu kita habiskan untuk mendengar suara Tuhan yang akan sampai kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar untuk mengawali tema tahun 2022 di penghujung tahun ini. Di 31 Desember 2021, saya beri judul khotbah saya adalah fokus sebagai warga kerajaan Allah, dari Roma pasal 14 ayat 17. Dan ini adalah tema kita tahun depan, tahun 2022. Mari kita ucapkan sama-sama dengan suara lebih keras. 1, 2, 3. Fokus warga kerajaan Allah. Belum semuanya. 1, 2, 3. Fokus sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita perhatikan ayatnya dari Roma pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang suka dengan firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang berlari cepat. Dia menuju ke sebuah tempat di etalase, di toko begitu. Tetapi dia masuk toko dan dia ternyata tidak untuk beli apa yang dia perlukan, tapi dia menghampiri pesawat telepon umum gitu ya, dan dia kemudian telepon seseorang dan dia bicara di ujung telepon itu, "Halo Ibu, ini saya. Ibu, apakah Ibu mau untuk menerima saya sebagai pegawai Ibu? Paling tidak saya bisa potong rumput. Dan nak, saya sudah punya tukang potong rumput saya. Ibu tolong terima, karena Ibu boleh bayar harga kepada saya 50% dari biaya yang seharusnya." "Tidak nak, saya sudah punya
seorang pegawai yang juga memotong rumput. Rumput di rumah saya sudah habis semua. Kalau begitu Bu, saya boleh usul nggak? Saya boleh usul, misalnya nih kalau diizinkan, saya akan menyapu halaman rumah Ibu, dan rumah Ibu halamannya akan bersih dibandingkan rumah-rumah yang lainnya, kata anak ini. Ibu ini kemudian menjawab, tidak Nak, saya puas dengan pekerjaan tukang kebun saya. Anak ini kemudian melanjutkan, Bu, masa tolong dong, tolong. Enggak Nak, saya puas. Berulang-ulang ibu ini mengatakan, enggak Nak, saya puas dengan pekerjaan dari tukang kebun saya. Dia potong rumput, dia sapu halaman sehingga halaman rumah saya jadi bersih dan rapi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, anak ini ketika telepon, ternyata ada satu pribadi dari pemilik toko itu yang sedang memperhatikan dari sejak ketika anak itu masuk. Karena anak ini pendek, sementara telepon umum itu gagalnya untuk tinggi, dia ganjal, dia diperhatikan oleh pemilik toko ini. Dan ternyata ketika anak ini selesai berbicara, kemudian pemilik toko ini datang, Nak, saya suka dengan kamu. Loh kenapa? Iya, saya tadi memperhatikan kamu dari awal pembicaraan dengan ibu. Di pembicaraanmu itu, saya suka dengan kamu. Boleh gak saya tawari sesuatu kepadamu? Apa? Boleh gak saya kasih kamu pekerjaan? Anak ini kemudian dengan tegas, tidak. Saya tidak mau menerima pekerjaan yang Bapak tawarkan. Loh kenapa? Sebab saya sudah punya pekerjaan. Saya tadi telepon kepada ibu, dan itulah saya tukang kebun yang dimaksudkan. Bapak Ibu, dari cerita ini ada value yang saya mau bagikan kepada kita. Kita berada di penghujung tahun 2021. Kurang beberapa jam kita melangkah dan kita habiskan tahun 2021. Dari Januari sampai bulan Desember, sudahkah kita berani menengok ke belakang dan kita mengatakan, oh ada sesuatu yang kurang yang perlu aku perbaiki? Atau mungkin sempurna di sana. Kalau begitu, hari ini, tahun yang akan datang, aku harus lebih sempurna. Anak ini tadi menceritakan dalam cerita yang saya sampaikan, betul-betul cek pekerjaannya, dan ternyata ibu yang ditelepon, di ujung telepon tadi mengatakan bahwa ibu ini puas dengan pekerjaan anak ini. Artinya apa? Sempurna. Dan itulah sebetulnya keadaan kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita gak berani untuk melihat dan mengevaluasi dan memperbaiki diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 yang lalu, sejak kita memisahkan diri dari gereja kita dan menetap di NBC, awal di mana kita bergumul bersama-sama, dan saya bergumul bersama-sama dengan pengurus supaya kita tetap bergandengan tangan, bersinergi, walaupun di dalamnya ketika kita melangkah ada persoalan, ada riak gelombang, ada pertengkaran, ada percekcokan yang ada, tapi semuanya itu demi kebaikan bersama-sama. Karena sesuatu yang pernah kita bawa di tempat yang lama, di Esa dan Sinta, sementara kita berada di Rehoboth, harus kita lupakan. Karena apa? Kita sudah berada di Rehoboth. Maka dalam pergumulan 2021 ini, awal tahun, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita perlu menggunakan anggur baru dengan kirbat yang baru. Mengapa? Mengapa kita butuh kirbat yang baru?
Karena kita berada di arena kehidupan yang baru, anggur yang baru. Kalau diletakkan di kantong yang lama, kirbak yang lama, pecah. Karena itu kenakanlah anggur. Itu anggur baru, kirbak baru itu bicara tentang paradigma yang baru, pemikiran yang baru, pola hidup yang baru, cara memanage kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, visi gereja kita adalah menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya. Saya bergumul. Pertengahan tahun yang lalu sempat saya diskusikan dengan Pak Danan. Value apa yang kita bisa dapatkan dan kemudian menjadi ciri khas kita bersama-sama di RBC. Saya menemukan value itu adalah fokus. Ucapkan sama-sama. 2, 3. Fokus. Apa itu fokus? Nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Minggu besok saya akan khusus menyampaikan F, yaitu faithful, kesetiaan. Dan minggu besok saya akan ajar Bapak Ibu untuk kita gunakan yell-yell, ya, yell-yell. Hari ini tidak usah, karena kalau saya latih nanti kehabisan waktu dan kita tidak fokus dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, fokus kita adalah sebagai warga kerajaan Allah yang harus menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya di tengah dunia. Di tengah dunia, di mana? Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita, di kota kita. Supaya apa? Ada nilai. Kalau orang RBC, kalau jemaat RBC ada di situ, ada value yang dapat dirasakan oleh lingkungan, ada value yang dapat dirasakan di tempat di mana kita bekerja, dan dalamnya kita menikmati pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa fokus itu perlu menjadi nilai dalam kehidupan kita? Karena fokus atau faithful, obedient, care, unity, dan serve itu adalah nilai hidup dari jemaat RBC yang juga menjadi ciri khas kita bersama-sama. Menjadi ciri khas kita bersama-sama. Kalau ada jemaat RBC, berarti dia setia, berarti dia taat, berarti ada kepedulian, ada unity, dan ada sikap hati yang melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi sudah saya sempat share gambar ini, ya. Faithful, obedient, care, unity, dan serve. Mari kita akan ucapkan satu persatu. Kalau saya katakan F, Ibu Bapak katakan faithful dengan keras ya. Oke, siap? Pak Danan siap ya? Suaranya harus keras karena kita diskusi sama-sama. Jangan sampai kalah dengan Pak Kris. Oke, anak-anak muda siap? Ya? F. Ya, kurang keras. Dia mana suaramu dia? 1, 2, 3. F. O. O. C. U. S. Oke. Faithful, obedient, care, unity, dan serve. Kalau Anda perhatikan baik-baik, kesetiaan, ketaatan, kepedulian, kesatuan, dan melayani itu adalah ciri dari orang percaya yang memang telah diubahkan. Ingat, kita tidak lagi ada di Sitna dan di Esek, kita ada di Rehobot yang harus menggunakan anggur baru dengan kirbak yang baru. Karena itu miliki ciri hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kebenaran dan damai sejahtera dari Roh Kudus yang memang
akan memampukan kita untuk kita boleh terus bersama-sama berjuang. Walaupun untuk setia itu gak mudah, walaupun untuk taat itu gak mudah, walaupun untuk peduli satu dengan yang lain itu butuh pengorbanan, butuh harga bayar, apalagi melayani. Tapi saya bangga dengan teman-teman NBC. Di kepanitiaan kita tahun ini, walaupun seksi konsumsi itu badannya rada gak enak, tapi semangat untuk tetap datang. Karena gak mau mengecewakan gembalanya. Oh bukan, gak mau mengecewakan Tuhan. Ya, coba seandainya kalau seksi konsumsi era enak, ya tak tahu. Bingung kan kita, gitu ya? Bingung kan? Tapi yang jelas itu bentuk dari komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Saya tidak akan coba panjang-panjang karena faithful, obedient, care, unity ini malam ini saya akan kupas kulitnya saja. Tapi hari Minggu besok saya akan kupas khusus untuk faithful, kesetiaan itu, bahkan 1 bulan yang akan datang. Ya, kita akan selesaikan sampai melayani itu di bulan, kalau tidak salah ingat, bulan Oktober menuju November, karena kita akan masuk juga selingi dengan seri khotbah di Bukit. Ya, saya berharap Bapak Ibu terus punya kerinduan yang sama untuk datang dan menikmati pengajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, kita belajar faithful. Ya, faithful itu setia. Mari kita baca ayatnya, Amsal 19 ayat 22 bagian A dan Amsal 20 ayat 6 dan kemudian Bilangan 14 ayat 24. Minggu besok saya akan bahas Bilangan 14 ayat 24 dan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18 sampai 24. Ada tokoh yang saya memberi contoh bahwa mereka adalah orang-orang yang faithful banget. Oke, kita akan baca lebih dahulu dari Amsal pasal 19 ayat 22 bagian A. Demikian firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Perhatikan baik-baik. Sifat yang diinginkan pada seseorang, suami kita, istri kita, anak-anak kita, gembala kita, jemaat, bahkan semua orang, ialah apa? Kesetiaannya. Kalau ada di antara kita yang baru membangun hubungan, anak-anak muda misalnya nih, kalau sudah membangun komitmen, maka butuh sebuah kesetiaan. Dan ternyata kesetiaan itu yang diinginkan oleh setiap orang. Kita gak menginginkan suami kita selingkuh, kita gak menginginkan istri kita nyelaweng, kita gak menginginkan anak-anak kita berontak. Bahkan saya sebagai gembala jemaat berharap jemaat di LBC adalah mereka yang setia. Setia beribadah, setia kepada istrinya, setia kepada pasangannya, setia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau misalnya sudah membangun komitmen, walaupun belum ada janur kuning melengkung, kalau orang itu betul-betul punya faithful, setia, maka tidak akan pernah berani untuk lirik kanan, lirik kiri, walaupun kanan dan kiri kadang-kala menggoda, gitu ya. Walaupun belum janur kuning belum melengkung, tapi kita tahu bersama-sama bahwa sifat itu perlu kita perjuangkan. Amsal 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. 20 ayat 6. Oke. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ternyata orang baik hati itu banyak, omyoan. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dengan demikian, orang yang setia yang kita inginkan, orang yang setia yang kita harapkan,
menurut Amsal 20 ayat 6 itu tidak mudah, langka. Amsal ini ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Salomo tahu persis tentang arti kehidupan, bagaimana menghadapi realita kehidupan yang sebetulnya terjadi. Ada banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan oleh hikmatnya. Dan apa yang dikatakan oleh Amsal yang ditulis oleh Salomo ini merupakan satu kidung yang perlu kita bersama-sama pahami dalam kehidupan kita. Ternyata kita perlu punya value kesetiaan yang betul-betul kita persembahkan kepada Tuhan. Setia itu lebih ditekankan bagaimana seseorang dapat mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Ya, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena jika orang tersebut dapat mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka orang tersebut sudah dipastikan setia dalam segala perkara, dalam segala hal. Kata sepenuh hati itu hari Minggu besok saya akan kupas, tapi malam ini kita tidak akan kupas itu. Saya hanya akan tekankan bahwa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu adalah tanda dari kita orang-orang yang setia. Sepenuh hati itu sungguh-sungguh, sepenuh hati itu serius, dan tidak ada kata main-main dalam perjalanan kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perjuangkan dalam hidup kita. Kalau hari ini atau tahun 2022 faithful itu harus menjadi ciri, itu pegang baik-baik. Supaya apa? Ada hal-hal yang kita akan dapatkan, ada hal-hal yang kita akan nikmati dari perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita melangkah kepada obedient atau ketaatan. Amsal 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan 1 Samuel pasal 16 ayat 22, ini sebagai perbandingan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, taat itu selalu berhubungan dengan 3 hal ini. Yang pertama adalah aturan, ya. Yang pertama adalah aturan, hukum, dan perintah. Aturan, hukum, dan perintah. Taat. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita, di masyarakat, di lingkungan kita, di rumah kita, selalu ada ini, ada aturan yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Di rumah mungkin aturan tidak tercatat. Kapan anak-anak kita harus tidur, kapan harus bangun pagi, kapan jam makan pagi, jam makan siang, dan sebagainya. Ada aturan. Bahkan kita sebagai suami pun, kalau kita tahu bahwa kita punya keluarga, harusnya kita tidak pulang malam, apalagi pulang pagi. Ya. Ada aturan, dan itu kadang-kadang nggak tercatat. Tapi ada satu aturan yang mungkin yang perlu kita pahami. Di masyarakat juga demikian. Ada norma, ada hukum yang memang tercatat, hukum perdana, hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Tapi juga ada hukum-hukum yang memang tentang norma-norma di masyarakat yang kemudian kita tahu bahwa diucapkan, kita taat, dilakukan oleh masyarakat kita secara moral. Nenek kita, kakek kita, tentang gotong royong, kemudian sopan santun, itu nggak tercatat, tapi pembelajaran itu selalu ada. Kapan beri salam dan sebagainya.
Itu aturan, itu hukum, itu perintah. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab tadi mengatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Dengan kata lain, siapa yang tidak taat kepada firman, kepada aturan, kepada hukum, kepada perintah, akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan mendapatkan balasan, menerima balasan. Mari kita bandingkan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalimat ini diucapkan oleh Samuel yang merupakan teguran telak kepada Saul. Saul diperintahkan untuk menghabisi seluruh masyarakat, rakyat dari penduduk Amalek, termasuk rajanya, dari kecil sampai besar, termasuk binatang-binatangnya, habisi semua. Tapi ternyata Saul menyisakan raja yang namanya Agag, menyisakan domba-domba ternak yang gemuk-gemuk. Tujuannya apa? Dibawa untuk sebagai persembahan kepada Tuhan. Ketika Samuel ngerti hal itu, dia datang dan tegur Saul. Dia ambil pedangnya, dia cincang Raja Agag. Dia sungguh-sungguh perhatikan. Bagi Saul, apa yang dikatakan sebagai perintah itu tidak didengar sebagai bentuk ketaatan. Akibatnya apa? Menerima sebuah balasan, hukuman, disiplin yang memang Allah nyatakan kepadanya. Kalau kita tahu bersama-sama, setelah itu kemudian karena ketidaktaatan Saul ini, maka roh jahat itu merasuki dia. Dan ketika merasuki dia, dia stres, dia bingung, dan otomatis sebagai raja, dia nggak bisa menggunakan otoritasnya memerintah dengan baik. Tapi bersyukur masih ada Daud. Ketika dia dirasuk oleh kuasa kegelapan, Daud menyanyi dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan menyampaikan puji-pujiannya kepada Allah. Dan roh yang menguasai Saul itu pergi. Karena takut dengan puji-pujian. Kalau kita perhatikan teguran ini bentuk dari sebuah ketaatan yang perlu kita belajar bersama-sama. Kalau kita belajar dalam seluruh kehidupan kita hari ini dan kemarin dan yang akan datang, waktu kita kecil, waktu kita remaja, waktu kita dewasa, waktu kita punya keluarga dan sebagainya, selalu diperhadapkan kepada ketaatan ini, aturan, hukum, dan perintah. Aturan, hukum, dan perintah. Kalau bicara tentang itu nampaknya gak enak. Siapa yang suka diperintah? Gak ada orang yang suka diperintah. Siapa yang suka harus mentaati hukum? Gak ada yang suka. Tapi ternyata kita harus belajar. Kalau kita meremehkan firman, berarti kita tidak taat dan akan menerima balasan. Tapi orang yang taat akan menerima cintanya Tuhan yang luar biasa. Amsal 13 ayat 13 di bagian B. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan.
Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Apa balasannya? Berkat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan pengiriman kita kepada Tuhan selain perkenanan kepada Tuhan. Hanya orang-orang diperkenan oleh Tuhan, sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit keadaannya, tapi oleh karena perkenanan Tuhan kita dimampukan. Walaupun kita diberkati oleh Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan kita tidak akan bisa menikmati berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi kalau berkat Tuhan berbuah-buah di leher, berbuah-buah dalam kehidupan kita, dan kita diajar untuk manage di situ ada perkenanan Tuhan, maka kita bisa menikmati bahkan dari anak-anak kita, cucu kita yang akan lahir dari keluarga anak-anak yang kita lahirkan akan menikmati berkat itu. Karena apa? Ada orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Yaitu apa? Perkenanan Tuhan itu turun karena taat. Itu balasan. Yang berikutnya adalah kepedulian. Care itu kepedulian. Roma 15 ayat 1 dan 2. Kemudian Matius 25 ayat 40. Kita akan perhatikan bersama-sama Roma 15 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, sebetulnya tidak akan pernah ada orang-orang yang lemah, tidak akan pernah ada orang-orang yang kekurangan, tidak ada orang-orang yang miskin, tidak akan pernah ada orang-orang yang terabaikan. Karena apa? Kita punya kepedulian. Yang dimaksud yang kuat itu bukan bicara tentang kekuatan keuangan ekonomi, tapi bicara tentang kepedulian. Kekuatan ekonomi yang sebesar apapun dalam kehidupan kita, kalau tidak ada care kepada orang lain, tidak akan pernah muncul perhatian. Tapi kalau ada kepedulian, dulu mungkin kita pernah dipedulikan oleh orang lain, dan sekarang kita kuat dan kita sanggup untuk mengerjakan, menanggung kelemahan, bahkan membuat orang lain itu senang. Kalau kita membuat orang lain senang itu pasti kita juga senang, betul nggak? Coba perhatikan kalau kita itu pulang dan membawa sesuatu yang disenangi oleh istri kita, suami kita, anak-anak kita bawa sesuatu kepada kita, gitu ya, pasti senang. Oh, senang banget, gitu ya. Walaupun mungkin nggak berarti bagi kita, tapi ada cinta yang memang diberikan dari apa yang menjadi oleh-oleh buat kita, gitu. Karena apa? Cinta. Ya. Nah, kepedulian itu berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Kepedulian itu berhubungan diri kita dan orang lain, termasuk ciptaan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepedulian itu terjemahkan perihal sangat peduli, sikap mengindahkan atau memperhatikan, bahkan memiliki jiwa sosial. Memiliki jiwa sosial. Saya suka dengan teman-teman yang saya ketahui tidak seiman dengan saya. Mereka punya penilaian yang bagus. Ya. Ketika saya bercerita bahwa saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dan hari-hari ini sedang berkumpul untuk pembangunan gedung gereja, begitu ya. Orang ini mengatakan begini, wah, kalau orang Kristen itu enak ya Pak, kalau membangun itu pasti nggak pakai pungutan di jalan raya, nggak pakai siaran-siaran radio, siaran-siaran apa gitu ya. Loh kok bisa? Nah iya. Nah saya itu siaran bolak-balik di jalan juga untuk mendapatkan biaya untuk tempat ibadah kami, nggak signifikan. Tapi saya perhatikan coba, gereja orang-orang Kristen itu besar-besar, orang Kristen kaya-kaya yuk. Oh puji Tuhan gitu ya.
alhamdulillah. Tapi bukan itu. Bukan itu. Ada Tuhan yang memampukan, yang menggerakkan seseorang sehingga gereja bisa dibangun. Dan ternyata stigma itu sudah memasyarakat, muncul di tengah-tengah peradaban masyarakat yang berbeda di negara kita. Sehingga betul-betul kepedulian sosial itu muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kekuatan itu bukan mungkin bicara tentang ekonomi, kekuatan itu bicara tentang fisik tubuh kita, tapi kekuatan itu juga bicara tentang bagaimana hidup iman percaya kita. Kalau ada di antara kita yang mungkin lemah imannya, kita datang doakan, sehingga ada hal-hal yang memang kita berikan sebagai bentuk support kehidupan iman kita. Matius 25 ayat 40. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Saya akan kutip sedikit saja, saya akan bahas panjang. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari antaramu, salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukan untuk aku. Kalau kita perhatikan kalimat ini, ada kalimat yang mengatakan, kapan Tuhan? Kapan? Ya, sebab ketika ada orang kelaparan, kamu memberi makan. Ketika ada orang kehausan, kamu memberi minum. Ketika kedinginan, kamu memberi jubah supaya hangat. Ketika mereka butuh perhatian, kita butuh perhatikan mereka. Dan ternyata kalau kita melakukannya untuk saudara kita, bahkan yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Tapi biasanya kalau kita melakukan untuk yang paling hina, mungkin itu pengemis. Ya paling tidak kita sepanggung kita. Ya. Malam yang lalu saya sempat ngajak Santika ngobrol, makan, gitu ya. Dan tahu nanti giliran siapa lagi yang saya ajak makan. Karena kemarin sempat Kak Santi WA saya, Pastor, tolong traktir dong, dapat berkat Natal gitu. Oke, siapa takut gitu ya. Tapi tak tunggu-tunggu kok belum telepon lagi. Belum telepon dan mungkin sudah lupa gitu ya. Tapi malam ini ingat, mungkin habis ini diajak saya. Di tengah-tengah kami makan, ada orang yang ngamen. Momennya tuh rombongan, banyak begitu. Rombongan banyak. Dan saya memang kadang-kadang suka untuk bukan kerja nih, tapi saya kasih dan kamu harus nyanyi sampai selesai gitu. Istri saya, wes jangan pergi kayak gitu. Enggak, tapi memang lagunya nggak bisa dinikmati. Lagunya ketumberan, wah, dan saya kemudian mengeluarkan uang. 20.000, 5.000 dan 2.000 gitu. Ada yang menelan, mungkin yang dikasih 20.000 atau 5.000. Karenanya nggak serius, saya kasih 2.000. Semuanya udah mendelik ke saya. Mendelik. Tata ngomong begini, aku tadi ini siap-siap loh Pak. Siap-siap apa? Ini Papa dijotos. Ya. Ini malah dijotos katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebagai job kita gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kita menyampaikan ya Pak Mojing untuk yang paling hina. Bisa nggak kita berikan sesuatu? Kenapa nggak yang gojeng atau nomban? Berapa sana itu sana? Gojeng atau gojeng atau nomban? Dia tanya, berapa tolong? Oh itu 5.000, oh ini 20.000, gitu ya. Udah bergaul lama dengan Cik Nana, kok udah tahu-tahu gitu ya. Nah, kita melakukannya untuk Tuhan. Dan itu bentuk apa? Kepedulian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk peduli satu dengan yang lain. Ya, paling tidak kepedulian itu harus kita praktekkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya,
Yang berikutnya, unity. Saya ambilkan ayat yang baik dari unity ini. Unity itu kesatuan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, kesatuan. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, atau alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, ya, dikatakan seperti ini, ayat 1 khususnya. Nyanyian ziarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam apa? Dalam apa, Bapak Ibu? Kesatuan. Oh, belum muncul ya, makanya nggak ngomong ya. Kesatuan. Oke, saya ulangi ya. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Kalau bicara tentang kesatuan, kesatuan itu terjadi bukan karena keseragaman. Bukan. Suami istri itu berbeda, tapi mereka disatukan dalam sebuah pernikahan karena perbedaan itu. Jadi kesatuan bukan keseragaman, tapi kesatuan adalah bisa saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaannya macam-macam, dari cara berpikirnya, galaknya kita, atau diemnya kita, atau bawelnya kita. Itu bentuk perbedaan-perbedaan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hidup rumah tangga. Di dalam keluarga kita juga demikian. Ada anak-anak yang lahir dari keluarga kita itu macam-macam karakternya. Karena apa? Lahir dari kepala yang berbeda, suami istri, pribadi yang berbeda, maka lahirnya pun berbeda. Ya, berbeda. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keseragaman itu akan dapat kita dapatkan dalam kehidupan kita kalau kita mewujudkan, menyadari bahwa kita perlu hidup rukun di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah komunitas kita. Kalau satu dengan yang lainnya, karena ini adalah keluarga, perbedaan itu ada, pertengkaran mungkin terjadi, tapi pertengkaran tidak akan sampai menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena ada Kristus yang akan memampukan kita untuk kita menikmati berkat dalam kesatuan. Karena itu hidup rukun itu adalah tanda dari orang-orang yang bersatu. RBC harus punya kehidupan rukun di jalannya. Tinggalkan Esek, tinggalkan Real, tinggalkan Sidnya. Dan sekarang kita berada di Rehoboth. Tidak ada pertengkaran, kelonggaran tanah yang lapang. Dan di situ berkat yang berbuah-buah. Berkat Tuhan itu kesananya. Kemana? Ke tempat yang memang kita bisa bersama-sama menikmati, yaitu hidup rukun dalam sebuah kesatuan. Yang terakhir, serve, melayani. Mari kita perhatikan baik-baik ayatnya. Yohanes 12 ayat 26 dan Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat 18.